Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk SMP kelas 9. Tapi sebelumnya semoga kita saling mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita dalam belajar khusus ilmu pengetahuan sosial dan pelajaran-pelajaran yang lain. Untuk selanjutnya marilah kita mulai dengan pembahasan tentang kondisi alam negara-negara yang ada di dunia, yang akan membahas tentang yang pertama adalah negara Jepang, yang kedua negara Amerika Serikat, yang ketiga negara Inggris, yang keempat negara Australia, dan yang kelima negara Mesir. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah bahwa kita menjelaskan kondisi alam negara Jepang. Yang kedua, menjelaskan kondisi alam negara Amerika Serikat, menjelaskan kondisi alam negara Inggris, menjelaskan kondisi alam negara Australia, dan menjelaskan kondisi alam negara Mesir. Itu yang akan kami bahas, yaitu tentang kondisi alam negara Jepang. Kita mulai dengan yang nomor pertama, bahwa setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lain, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Pada bagian ini kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun di benua yang lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, dan bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Yang pertama adalah lokasi. Di manakah negara Jepang berada? Perhatikan peta negara Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat bintang utara sampai 47 derajat bintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Kemudian mengenai iklim. Kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Pada musim dingin, suhu udara mencapai negatif 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Curah hujan berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim panas ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah libur selama 1 bulan atau yang disebut dengan libur musim panas, dan biasanya penduduk pergi ke pantai. Musim gugur ditandai dengan rontoknya daun-daun di pohon. Daun-daun tampak berwarna merah, berwarna oranye, dan berwarna kuning. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju. Suhu udara sangat rendah, bahkan mencapai negatif 20 derajat Celcius. Berikutnya adalah bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar terdiri dari pegunungan. Wilayah daratan terletak di sepanjang pantai. Daratan terbesar dapat dijumpai di daratan Kanto
atau wilayah Tokyo, Kinei Plain, Osaka, Kyoto, Nobi di daerah Nagoya, dan Echigo di Honshu, Sendai di Honshu Timur Laut. Selain itu ada pula daratan yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Rings of Fire yang terdiri dari banyak gunung api. Terdapat 192 gunung api, salah satu diantaranya yaitu Gunung Fuji yang Anda lihat itu. Tingginya 3.776 meter. Sekitar 25% wilayahnya tertutup oleh lapisan vulkanik. Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering kena bencana gempa bumi. Mengapa? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Pertemuan kedua lempeng tersebut menimbulkan gejala gempa gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Pasifik. Jepang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara-negara lain. Berikutnya adalah flora dan fauna. Jenis tumbuhan diantaranya pohon X, bambu, maple, beech, dan poplin. Lalu ini adalah bunga sakura Jepang. Oleh karena itu Jepang terkenal dengan negara sakura. Ini adalah bunga wisteria di Jepang. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu banyak ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Ini jumlahnya terus berkurang. Kondisi penduduk. Jumlah penduduk Jepang sekitar 126,9 juta jiwa menurut BPWPDS tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang negatif 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya. Karena keadaan kesehatan yang lebih baik, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang banyak menganut agama Shinto dan agama Buddha. Itulah sekilas mengenai negara Jepang, dan kita lanjutkan kepada negara Amerika Serikat. Kondisi alam negara Amerika Serikat. Yang pertama adalah lokasi. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 sen lintang utara sampai 70 derajat 23 sen lintang utara dan 17 derajat 27 sen bujur barat sampai 66 derajat 51 sen bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik, dan di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utama, yaitu Alaska, yang terletak di sebelah barat Laut Kanada. Iklim di Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim, di antaranya iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropis, dan iklim dingin atau iklim kutub yang terdapat di Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai negatif 30 derajat Celcius, dan suhu pada musim panas
dapat mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Suhu di wilayah Alaska bisa mencapai negatif 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius pada musim dingin. Sampai negatif 30 derajat Celcius. Berikutnya adalah curah hujan di wilayah Amerika Serikat, juga sangat bervariasi. Di pantai barat curah hujan bisa mencapai 2.500 mm per tahun. Namun di wilayah gurun dan daratan rendah, kedalaman curah hujannya lebih rendah. Bentuk muka bumi. Perhatikan pada peta Amerika Serikat. Tampak secara fisik wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar. Yang pertama adalah pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar dengan Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak daratan yang sangat luas yang disebut dengan Great Plain. Sejumlah sungai mengalir melewati daratan tersebut. Dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai ini panjangnya 3.734 km, merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri. Sungai Missouri 3.768 km. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau-danau besar atau terkenal dengan nama Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Kita lanjutkan dengan biologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya biologi. Di antaranya adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Bahkan tambang lainnya berupa uranium, boksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, dan gas alam. Flora dan fauna. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Bagian utara atau di daerah pegunungan banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat yang disebut dengan Great Plain terdapat padang rumput atau plain steppe yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugur daunnya setiap bulan atau yang disebut dengan deciduous forest. Biasanya terdapat pohon maple, pine, dan X atau oaks. Pohon-pohon conifer yang tinggi dan besar-besar atau redwood banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Jenis fauna. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Berikutnya adalah keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India.
itu mencapai 321,2 juta jiwa menurut BPDS tahun 2015. Jadi penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Penduduk aslinya adalah suku India yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi. Itulah, dan masih ada ini selain Indian juga terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk aslinya yaitu India. Sekian, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menyerap ilmu kita. Lalu untuk selanjutnya adalah tugas individu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan mengapa negara Jepang sering terjadi bencana alam. Tadi jawabannya ada, tinggal pindahkan. Yang kedua, sebutkan 5 faktor yang menyebabkan negara Amerika Serikat merupakan negara terkaya di dunia. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan silakan beraktivitas, dan saya tutup dengan doa. Bila itu kali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.